حي على Ulama adalah pewaris para nabi. Dalam hadis lain dikutip oleh Hujjatul Islam Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, riwayat dari Abi Darda, namun status sanad hadis ini dhaif. Tapi kalau hadis dhaif itu bisa nggak dipakai? Bisa, asal itu tidak bicara masalah hukum akidah, bicara motivasi, bicara tentang fadilah, insya Allah bisa dipakai. Apa bunyi hadisnya? Yashfa'u yaumal qiyamah salah satu yang bisa memberi syafaat kelak di yaumil kiamah 3 orang. Siapa itu? Yang pertama dikatakan al-anbiya, para nabi. Kita mau tak mau kita akui, para nabi itu diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang nomor dua, summal ulama, para ulama. Para ulama-ulama kita ini tanggung jawab keilmuannya itu tidak sebatas di dunia, tapi besok sampai di yaumil qiyamah. Maka kita doakan guru-guru kita, syekh-syekh kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesabaran dalam memimpin umat ini. Ulama. Yang nomor 3 adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jamaah rahimakumullah, maka beruntung bagi seorang sejumpa ulama. Kenapa? Aqrabun nas, yang paling dekat derajatnya, kedudukannya bersanding dengan para nabi adalah al-ulama, orang-orang berilmu. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua termasuk orang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbuka, engkau memberikan kecukupan bihadz darajah, dengan derajat. Apa yang Allah berikan kecukupan? Derajat apa? Yaitu muji dan keagungan, wa fakhran, dengan kebanggaan. Jadi kalau orang berilmu itu akan selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keagungan di mata manusia dan keagungan di mata Allah Subhanahu wa taala, serta di mata para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus menjadi kebanggaan. Maka kita semuanya kalau kita hadir dalam satu majelis, kita belajar ilmu, insya Allah kita akan menjadi kebanggaan dari sekian makhluk-makhluk Allah. Wa bihadhihi tarattabah, dan ini merupakan pangkat syarafan yang mulia, wa dzikran, dan disebut agung, kedudukan yang agung, pangkat yang tinggi, pangkat yang mulia. Maka pangkat di atas pangkatnya manusia yang kita anggap mungkin wah itu tak punya gelar, tak punya pangkat, tak punya kedudukan, namun itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berilmu tapi tidak bergelar. Namun kita perlu juga memahami bahwa tanggung jawab ilmu itu harus mengamalkan. Kenapa? Satu riwayat mengatakan asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Yang paling mendapat azabnya, yang paling keras mendapat azabnya,
Besok yaumil qiyamah adalah seorang yang berilmu, orang alim berilmu. Tapi apa? Lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Yang diangkat ilmunya, yang dihilangkan kemanfaatan dari ilmu itu sendiri. Seorang alim hilang manfaatnya. Maka kalau kita berilmu, maka kalau bisa dimanfaatkan ilmu sendiri. Riwayat lain mengatakan, la yakunul mar'u aliman, tak bisa dikatakan seorang itu alim hatta yakuna bi'ilmihi amilan, sampai seseorang itu bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ini tanggung jawab. Maka kalau kemarin kita di pagi menyampaikan antara ta'allum dan ta'lim. Kalau ta'allum adalah belajar kita sungguh-sungguh sampai kepada tafaqquh fid din. Setelah itu belajar, maka ada predikat namanya ta'lim, kemampuan seorang untuk menyampaikan kepada orang lain, harus sampaikan. Karena ta'limnya kewajiban. Maka kita semuanya punya beban kewajiban, minimal kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, mudah-mudahan ilmu yang secuil yang kita miliki, namun bisa dikembangkan, dimanfaatkan, terus disampaikan terus kepada umat. Maka besok kata Rasulullah, saya bersama orang-orang yang banyak umatnya. Beda dengan nabi-nabi terdahulu, sedikit umatnya. Justru para nabi-nabi terdahulu menyesal, kenapa saya pada iri kepada baginda besar Muhammad SAW. Wa idza kana la rotabah, ketika tak ada lagi pangkat, tak ada lagi kedudukan yang paling mulia di atas para nabi. Jadi nabi itu punya kedudukan yang mulia karena punya ilmu. Di atas itu tak ada lagi kedudukan yang paling mulia. Fala syarafa fawqa syarafil warasati litil karramah. Tak ada lagi kedudukan yang pangkat yang paling mulia di atas nabi. Maka dikatakan tadi bahwa kedudukan orang berilmu dengan nabi adalah dekat jaraknya. Maka kalau ahli ibadah disebutkan orang ahli ibadah sama ahli ilmu, masih mending ahli ilmu. Wa ghayatul ilmi, tujuan ilmu sendiri al-amal bihi, mengamalkan ilmu itu. Maka dalam ta'lim sering saya sampaikan adalah, kalau dulu Syekh Azhar Muji pengarang kitab ta'lim itu, saya melihat banyak orang yang belajar, banyak orang yang mencari ilmu tapi tak mendapatkan manfaat dan berkahnya, tak mendapat manfaat dan buahnya. Kenapa? Tidak mengamalkan dan tidak menyebarluaskan ilmu itu sendiri. Apakah terjadi di masa sekarang? Wallahualam bishawab. Maka dari itu saya mengajak diri saya pribadi dan sekian pada jamaah sekalian, maka sedikit ilmu yang kita miliki kita terus kembangkan, kita terus amalkan. Mudah-mudahan berkah kepada anak dan cucu-cucu kita kelak di yaumil qiyamah, kelak di zaman-zaman yang akan datang. Li'annahu, karena sesungguhnya amal itu samratuhu, buah ilmu adalah amal. Makanya kalau seandainya ilmu tak diamalkan, maka tak berbuah ilmu sendiri. Sama kayak orang menikah, sudah berhasil belum? Karena belum punya anak. Begitu dia nikah, punya anak, tanya, sudah nikah? Sudah punya hasil? Belum hasil. Kenapa? Dibilang anak itu sudah berhasil, buahnya. Dan itu menjadi problem sosial kita. Ketika orang nikah lama, ditanya, sudah hasil belum? Belum. Itu sakit di hati. Dari itu, mudah-mudahan buah daripada pernikahan itu muncul anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, amin. Buah daripada ilmu itu kita amalkan, kita kembangkan terus-menerus, sehingga dunia ini sibuk, dunia ini penuh dengan hazanah-hazanah keilmuan. Wa faidatul umri, di samping dia termasuk buah daripada ilmu, juga faidah, manfaat daripada umur yang kita miliki. Wa zadul akhirah, dan menjadi bekal untuk di akhirat. Buahnya dapat,
umurnya kita berkah, bekal besok kita di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Maka saya bangga diajarkan guru-guru kita alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ajarkan kepada generasi setelahnya, ajarkan terus. Maka itu dia berarti berbuah, dia berarti manfaat ilmunya. Kemudian yang terakhir dia menjadi bekal besok di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu berkatalah putra daripada Syekh Ahmad bin Hambal, namanya Khalil bin Hambal. Apa katanya? Tipe manusia seseorang itu ada 4. Yang pertama, annahu yadri wa yadri. Manusia itu tahu, dan memang dia tahu. Fa innahu yadri, dia memang benar-benar tahu. Fadzalika alimun, berarti dia orang alim. Apa dikatakan situ? Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ada orang tahu, memang benar-benar tahu, ikuti dia. Yang nomor 2 dikatakan annahu yadri, manusia itu tahu, waila yadri, dan dia tidak tahu. Annahu yadri, fadzalika naimun fastaiqidu. Manusia itu yang pertama dia tahu, kemudian dia pura-pura tidak tahu. Maka apa? Itu orang yang tidur, bangunkan. Lupa dia, bangunkan. Begitu. Jadi kalau ada orang tidur, orang alim, kan dia lagi lupa tuh, bangunkan. Nah itu kalau dia seandainya masuk kategori yang kedua ini. Yang nomor 3, annahu la yadri wa yadri annaka la yadri fa innaka. Apa situ kan? Dikatakan adalah orang jahilun, orang yang bodoh. Maka dari itu tinggalkan, ya. Maka dari itu tinggalkan. Yang nomor terakhir adalah sesungguhnya manusia itu la yadri, annahu la yadri. Manusia itu tidak tahu, dan dia benar-benar tidak tahu. Makanya seperti ini, tak usah ikut pada dia. Nah, jamaah rahimahumullah. Maka tipe manusia yang mana yang akan kita pilih? Manusia tahu, sesungguhnya dia tahu. Yang kedua, manusia itu tahu pada dia pura-pura tidak tahu. Yang nomor 3, manusia itu dia dikatakan sok-sok tahu, padahal dia benar-benar tidak tahu. Maka yang semacam ini juga membahayakan bagi kita. Yang nomor 4 adalah manusia itu benar-benar tak tahu bahwa dia memang benar-benar tahu. Makanya semacam kategori yang nomor 4 ini berbahaya. Ngomong dia tak tahu, padahal dia tidak tahu. Maka kita semua ini mungkin terhindar dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1, yaitu tahu bahwa dia tahu ilmunya semuanya, dan itu perlu kita ikuti. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini merupakan gambaran buat kita semuanya bahwa tipikal manusia di akhir-akhir zaman ini banyak beragamnya. Baru tahu 1-2 hadis dia nyampaikan, baru 2-1 Quran maka dia sampaikan. Lalu bagaimana ilmu sendiri? Ilmu itu masuk dalam mereka. Kata Rasulullah SAW, yang saya bahayani adalah apa itu? Dia mungkin munafikul ta'lim, munafikul alim, munafik dalam ilmu. Apa munafik dalam ilmu? Yaitu alim lisannya tapi jahil qalbu dan amalnya. Nah ini naudzubillah. Alim lisannya alim dia, tapi jahil hati dan amal. Ini yang ditakutkan oleh sebagian para ulama. Maka kenapa Imam Ghazali merinci ada ulama su, ada ulama akhirah. Ulama yang su bagian ulama dunia yang cinta dengan dunia, sibuk dengan dunia, dia berkacamata dunia dan dunia. Kalau ulama akhirah itu ulama yang nanti akan menyelamatkan kita semuanya. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita semuanya selamat, kita apa yang kita sampaikan ngerti di lisan, kemudian sampai di hati, kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini kita sampaikan, mudah-mudahan berkah manfaat kita semuanya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.